ada inisiatif-inisiatif karena di dunia kerja sekarang hal yang paling mahal itu ada karena ini nggak bisa dipungkiri lagi, jaringan ini yang akan membuat kita habiskan masa gagalmu gitu kan di usia muda. Kalau kita gagal di usia muda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Poni, Podcast Alumni, yaitu tempat kita ngobrol santai, inspiratif, dan penuh insight seputar dunia profesional. Oke, perkenalkan nama saya Siti Nur Aziza, saya mahasiswa dari Universitas Darun Najah selaku host pada podcast hari ini. Di episode spesial hari ini, kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu beliau adalah alumni dari Universitas Darun Najah yang sudah sukses sekarang menjadi Wakil Rektor 2 di Universitas Darun Najah Jakarta. Kali ini kita akan membahas podcast Poni berjudul Dari Kampus ke Dunia Profesional. Langsung saja, bagaimana kabarnya Bapak? alhamdulillah berkah. Oke, berkah. Alhamdulillah. Oke, menurut kata pepatah ya Pak, tak kenal maka tak sayang. Jadi mungkin alangkah baiknya Bapak bisa memperkenalkan diri dan mungkin sedikit memberikan memori dan pengalaman ketika Bapak berada di bangku perkuliahan dulu, ketika masuk dan baru duduk di bangku perkuliahan menjadi mahasiswa Universitas Darun Najah, dan mungkin memberikan sedikit kesan pertama kali Bapak menjadi mahasiswa. Iya. Wah, ini luar biasa. Ya, banyak teman-teman yang sekarang juga ikut berjuang di Darun Najah. Waktu itu kita masuk pada tahun 99. Ya, tahun-tahun 99 itu setelah terjadi krisis ekonomi tahun 97 98. Dan makanya banyak kegiatan-kegiatan pada waktu itu memang yang sifatnya keluar. Dan alhamdulillah saya masuk tahun 99, selesai tahun 2003. Mungkin dulu ya Pak, Bapak itu mengenal Universitas Darun Najah atau adanya kampus Universitas Darun Najah itu dari mana ya Pak? Karena kan sekarang itu kan di dunia platform digital udah banyak Instagram, TikTok, bagaimana cara mengenalkan kampus. Kalau di dunia dulu Bapak itu kan 1990-an ya Pak ya, itu kan belum ada digitalisasi yang mungkin seperti mengenalkan kampus saat ini gitu Pak. Ini memang belum saya ceritakan. Artinya saya bisa masuk kuliah di Darun Najah itu diberikan pilihan. Diberikan pilihan. Karena pada waktu itu kalau udah digelutin udah jadi pegawai negeri sipil. Ya, dipilih mau sekolah, ya kan? Atau lanjut jadi pegawai negeri pada waktu itu. Karena waktu itu saya lulus SMA itu tahun 95, ya kan? Setelah itu sempat jadi jadi honorer di Dinas Pendapatan Daerah, baru bisa kuliah tahun 99 karena dikasih pilihan mau nuntut ilmu, ya kan? Harus ikut ke Jakarta atau tetap di kampung tapi jadi pegawai negeri. Dan Bapak memilih untuk akhirnya saya putuskan untuk saya harus belajar. Dari mana ya Bapak tahu adanya kampus Universitas Darun Najah ini Pak? Yang pertama ada kebetulan kita berdekatan, yaitu ada Bu Susanti namanya. Beliau adalah istri dari almarhum Ustadz Saifuddin Arif. Itu yang mengajak dengan pilihan tadi, ya kan? Udah enak ini, sebentar lagi udah jadi PNS itu kan. Tinggal dapat gaji gitu ya Pak. Atau kuliah ya, gitu. Dan Bapak memilih untuk kuliah. Untuk kuliah. Dan kesan awal Bapak pertama kali jadi mahasiswa itu gimana deh Pak? Bisa cerita sedikit ya Pak? Ya wajar lah, kita ini orang kampung gitu ya. Dari kampung datang ke Jakarta, dan teman-teman pada waktu itu mungkin ada di sini ya. Itu saya belum familiar tuh kata-kata ente, kata-kata yang lainnya gitu kan. Akhirnya butuh di awal-awal adalah adaptasi sama teman-teman ya. Kalau dari kesan awal itu kan berarti butuh adaptasi ya Pak, dan tadi juga mengetahui adanya kampus ini dari Bu Susanti ya Pak. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak.
Bisa diceritakan sedikit mungkin Pak secara singkat perjalanan karir Bapak setelah lulus dari kampus Iya. Universitas Darun Najah ini, dan apa sih Pak tantangan awal yang Bapak alami dulu ketika mulai masuk ke dunia profesional? Oh Oke, ya. Bapak bisa diceritakan sedikit Pak? Jadi pengalaman yang sangat berharga itu ketika kita menjadi mahasiswa. Selama proses S1 di Darun Najah, Iya. itu banyak kegiatan-kegiatan mahasiswa itu yang memberikan kita pengalaman. Yang pertama, yang kedua adalah relasi, ya kan? Relasi. Relasi, ya kan? Makanya teman-teman yang masih sekarang kuliah Mm-mm. itu tidak hanya cukup dari berangkat terus itu pulang gitu kan, Oke. harus aktif juga Terus aktif di kayak di organisasi mungkin organisasi. gitu Kak. Yang pertama, kita sering waktu mahasiswa itu dapat dapat undangan kegiatan ataupun kita Mm. mengadakan kegiatan yang sifatnya seperti pada waktu itu terjadi longsor di Baduy, terus Mm. kegiatan-kegiatan yang lainnya, termasuk adalah kegiatan-kegiatan yang kepemudaan. Bahkan kita bergabung dengan BEM-BEM yang ada di Jakarta dan Indonesia. Oke, berarti ada keikutsertaan ya Pak ya. Keikutsertaan. Menurut Bapak nih Pak, eh, apa tanggapan Bapak mengenai adanya mahasiswa yang baru lulus, baru fresh graduate, tapi merasa kaget menghadapi dunia profesional? Kayak Ya. mungkin perbandingan ketika kita di dunia kampus selama 4 tahun menjalani pendidikan ya Pak ya, dari kita mengerjakan esai, presentasi, mendengarkan dosen, tiba-tiba masuk ke dunia profesional yang mungkin waktunya aja sudah ditetapkan gitu Pak. Nah, iya. Nah, itu Memang gimana Pak? ketika kita jadi mahasiswa itu dari awal harus punya rencana, Oke, harus ada ya kan? planning-planningnya Pak. Planning selama 8 semester. Ya wajar lah kalau kita semester 1 itu sebagai penonton, lihat dulu ya. Mm-mm. Lihat dulu terus aktif di semester berikutnya, kenal dengan orang gitu kan. Nah, harus aktif juga, ya kan? Harus aktif. Untuk apa aktif ini? Untuk bekal, ya kan? Untuk bekal kita nanti yang lebih besar lagi. Dan alhamdulillahnya di Universitas Darun Najah di waktu itu adalah Staeda, itu kita dapat support, dapat ini dari teman-teman ya. Oke. Ada inisiatif-inisiatif karena di dunia kerja sekarang hal yang paling mahal itu adalah ide. Ide. Betul Nah, Pak. kalau dari mahasiswa udah biasa banyak ide, banyak yang dieksekusi, nanti setelah lulus itu dimanapun kita berada kita Sudah terbiasa udah dengan ide-ide terbiasa. itu. Oke. Berarti kalau misalnya kita sudah mapping dari awal itu tidak kaget lagi ya Pak ketika kita masuk ke dunia Oh profesional iya. ini. Jangan sampai ini kelihatannya baru Iya, semester baru banget 1. gitu. Tahu-tahu udah ada PPL, PK PKP, internship, KKP dan yang lainnya. Semuanya harus ada planning. Bahkan kapan kalau ada targetan ya, oke, saya presiden BEM-nya gitu kan. Saya bagian apanya gitu kan. Ada peluang dan masuk Ada gitu ya Pak. peluang dan masuk. Karena ketika sudah kita ada di posisi itu, kita bisa ngeling dengan BEM-BEM yang ada di kampus-kampus yang lainnya sehingga kebuka networknya. Ya, Karena, terjalin relasi ya Pak ya. karena ini nggak bisa dipungkiri lagi, jaringan ini yang akan membuat kita bisa kemana-mana, Bisa berkembang ke bisa depannya gitu. berkembang. Oke Pak, di salah satu peran Bapak nih sebelum menjadi Wakil Rektor 2 Universitas Darun Najah, pengalaman mana yang menurut Bapak paling membentuk cara pandang Bapak terhadap karir dan kepemimpinan? Semua itu kita ini kan di lembaga pendidikan di pesantren, ya kan? Pesantren. Dan kita mendapatkan nasihat langsung, keteladanan langsung dari kiai, dari pimpinan. Keteladanan beliau itu yang membuat saya ya, itu ada yang saya jadikan contoh, baik terkait tentang disiplin waktu, pengaturan manajemen waktu. Ya sebagai contoh kecil ya, kita diberikan contoh oleh pimpinan kita di Darun Najah itu bagaimana memanage waktu di pagi hari. Saya biasa sebut namanya golden time itu kan. Bagaimana 1 jam sebelum sama 1 jam sudah. Intinya di situ. Artinya yang membentuk ini pembiasaan yang saya lihat dari keteladanan kiai dan pimpinan di Darun Najah. Sehingga kita mengikuti keteladanan-keteladanan tersebut. Kalau boleh tahu nih Pak, apa yang selama ini Bapak rasakan pentingnya menjalin jejaring relasi alumni dalam perkembangan karir profesional Bapak nih?
Iya. Sepenting apa relasi itu, Pak? Yang namanya relasi pasti Penting. penting. Oke. Sepenting apa? Pertanyaannya adalah semakin kita banyak teman, ya kan, tentunya akan membuat circle kita nambah. Dan relasi ini kalau menurut hemat saya itu saya sering sampaikan 10 teman dekat kita itu mempengaruhi isi dompet Iya, kita. betul. Nah, kalau dari dompet ya. Tapi kalau dari 10 teman dekat kita mempengaruhi jurnal kita. 10 betul. teman dekat kita mempengaruhi hafalan Al-Quran kita. Hafal, Maka iya, betul. network dan relasi ini nanti kalau sudah banyak, tentunya akan ada circle-circle kecil yang itu akan kita terus maintenance gitu. Berarti penting banget ya, Penting Pak. banget. Oke. Di masa sekarang nih, Pak, di masa era society 4.0 atau bahkan sekarang udah 5.0 ya, Pak. Itu kan dunia kerja atau dunia profesional itu kan berubah secara cepat dan sangat kompetitif, ya, Pak. Boleh berbagi tips gak nih, Pak? Tips khusus untuk adik-adik mahasiswa, sobat Poni di luar sana, dan saya sendiri sebagai mahasiswa akhir, bagaimana tips cara menghadapi dunia profesional sehingga kita bisa siap untuk menghadapi dunia profesional tersebut, Pak? Tipsnya nih, Pak. Ya, sekali lagi bekal selama kita di universitas, kita ada yang namanya di Darun Najah ini adalah fitur, salah satu fitur Darun Najah itu adalah panca jiwa. Baik dari kesederhanaan, keikhlasan, kemandirian, itu menjadi apa ya, jiwa-jiwa yang ada di kita, sehingga ketika kita zamannya udah berubah, ya kan, jiwa-jiwa kemandirian itu ada, jiwa ukhuwah Islamiyah, ya, jiwa ukhuwah Islamiyah, kita bisa berbaur dengan siapa, kan udah menjadi ini bersama. Darun Najah berdiri di atas dan untuk semua golongan. Jadi panca jiwa itu jangan hanya sekedar slogan, tapi bagaimana kita bisa hidup di pondok ini dengan penuh keikhlasan, ya kan. Di luar pun juga harus seperti itu, sederhana, ya kan, sederhana. Dan kesederhanaan kita ini udah dicontohkan oleh para pendiri Darun Najah, oleh pimpinan-pimpinan Darun Najah, apalagi kemandirian. Ibaratnya kita sudah tahu teori, tapi bukan hanya teori di kepala ya, harus diamalkan juga ya, Pak, diaplikasikan ke kehidupan kita. Iya. Oke, menurut Bapak nih, Pak, bagaimana Bapak menyikapi mahasiswa fresh graduate atau orang lain di luar sana yang belum bekerja setelah lulus nih, Pak? Ya, kalau ada alumni Darun Najah yang setelah lulus itu tidak kerja, itu dipertanyakan. Oke. Iya. Kenapa gitu ya, Pak? Kenapa nggak ini apa namanya, masih nganggur gitu kan? Nggak ada. Coba boleh di list itu. Ada nggak alumni Darun Najah setelah lulus nganggur? Ya kan? Karena dia pasti bisa bermanfaat di masyarakat. Ya, minimal dia ngajar TPA. Ya kan? Minimal dia mengelola lembaga pendidikan baru gitu. Karena agak aneh kalau alumni kita kok nganggur gitu kan? Kok nganggur? Berarti gitu. minimal ada pekerjaan apapun itu ya, Pak ya, yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang sudah kita punya sebelumnya. Kira-kira Bapak ingin menyampaikan gak nih, Pak, kepada sahabat Poni, pesan apa untuk mahasiswa dan alumni Universitas Darun Najah dan juga untuk penonton podcast alumni ini, Pak? Yang pertama, kita ini di lembaga pendidikan Islam, terutama di Universitas Darun Najah, itu emang figur kita, teladan kita itu adalah pimpinan kita, ya kan. Jadi kita melihat, ya kan, kita meniru gitu kan, apa yang dilakukan. Artinya harus ada figur, ya, figur yang kita teladani. Terus yang kedua, selama masa perjalanan kuliah itu memang harus aktif, ya kan, harus aktif, membuka peluang dengan berorganisasi, dengan mempelajari hal baru, bergabung dengan komunitas yang lain gitu kan. Dan jangan canggung. Bahasanya kalau kita masih muda ini nggak usah takut gagal. Habiskan masa gagalmu gitu kan di usia muda. Kalau kita gagal di usia muda itu nggak ada yang nangisin kita. Tapi kalau kita udah berkeluarga gagal, wah nanti anak istri nangis itu. Iya, betul. Ibaratnya ketika kita mencoba
itu ada dua kemungkinan ya Pak, ada Iya. berhasil dan gagal. Tapi Iya. ketika kita tidak mencoba atau tidak mau mencoba itu sudah dipastikan Oh iya, gagal. Ya. betul. Oke, dari podcast pembahasan kali ini yaitu bertema dari kampus ke dunia profesional ini ya Pak. Iya. Mungkin ada sedikit yang disampaikan itu tadi mengenai mapping persiapan sebelum ini ya Pak, sebelum masuk ke dunia profesional kita harus mempersiapkan selama 8 semester ini. Tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Warek, itu harus mapping, harus ada planning dan juga selalu mempelajari hal-hal baru ya Pak Iya. ya. Oke, luar biasa sekali podcast acara kali ini. Banyak sekali insight dan kisah inspiratif dari narasumber kita, yaitu Bapak Samyono sebagai Warek 2 Universitas Darun Najah. Terima kasih juga kepada sahabat Poni yang sudah menyimak podcast alumni edisi dari kampus ke dunia profesional. Semoga diskusi ini memberikan perspektif dan inspiratif bagi dan kesiapan bagi mahasiswa dan alumni dalam menghadapi dunia profesional. Jangan lewatkan episode-episode selanjutnya di Poni, podcast alumni, cerita alumni, inspirasi masa depan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe episode ini. Dan follow akun podcast kita supaya kalian gak ketinggalan episode-episode selanjutnya. Terima kasih Bapak. Terima kasih.